Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau mencapai 17.380 pulau. Dengan geografis yang memiliki kepulauan sebanyak itu, otomatis sarana untuk pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah pasti memiliki tantangan infrastruktur yang selalu berbeda. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ini memang kesenjangan dan budget untuk pemeliharaan jalanan setiap pulau dan daerah itu pasti akan berbeda-beda. Dan ini juga udah bukan rahasia lagi buat kita semua. Kalau kota-kota besar aja yang akan memiliki jalur infrastruktur yang lebih layak dibandingkan yang di pelosok-pelosok pedesaan. Ditambah tingginya tingkat korupsi yang ada di daerah atau pelosok tersebut akan makin mempengaruhi infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Tapi di video kali ini kita nggak akan membahas tentang infrastruktur yang ada di Indonesia, karena ya infrastrukturnya ya udah gitu-gitu aja, jadi ya nggak ada yang dibahas. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang jalur yang menjadi momok menakutkan bagi para supir truk di Indonesia, dan hal ini menjadi salah satu infrastruktur lainnya sebenarnya. Ini adalah jalur Pantura dan jalur ini dikenal sebagai jalur neraka. Pertanyaannya adalah kenapa jalur ini disebut sebagai jalur neraka, dan seberapa menakutkannya jalur ini bagi para supir truk yang melewati jalur ini. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat Minggu siang. Pemirsa, 3 orang tewas akibat kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil truk trailer dengan mobil bak terbuka di jalur Pantura, Kiajaran Kulon, Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Jadi jalur darat jurusan Jakarta ke Surabaya via Pantura ini membentang sekitar 780 km dan jalur ini melintasi berbagai kota penting seperti Cirebon, Semarang, sampai dengan Gresik. Dalam peta logistik nasional, jalur ini adalah salah satu urat nadi distribusi barang yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari bahan pokok, logistik industri, sampai barang ekspor atau impor dari Pelabuhan Merak. Semuanya dilalui oleh truk-truk logistik yang ada melalui jalur neraka ini. Walaupun sekarang udah ada jalur tol Trans Jawa yang membuat kendaraan bisa langsung bablas tanpa harus lewat via Pantura, akan tetapi nggak semua truk mau melewati jalur tol Trans Jawa ini. Karena ada beberapa armada truk yang merasa keberatan akan biaya tol Trans Jawa yang cukup mahal ini. Dan ada juga yang mengharuskan truk melalui jalur Pantura ini karena tujuan mereka lebih dekat melalui via Pantura. Makanya dengan alasan-alasan yang ada untuk saat ini, jalur Jakarta-Surabaya via Pantura akan lebih didominasi oleh truk bukan mobil pribadi lagi. Karena ya mobil pribadi pasti akan memilih jalur tol Trans Jawa yang membuat perjalanan lebih cepat walaupun harganya mahal. Dan jalur neraka ini akan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi para supir truk yang melewati jalur ini. Tapi gimana awal mulanya jalur ini bisa disebut sebagai jalur neraka? Untuk sebutan jalur neraka ini sebenarnya bukan cuma karena jalurnya yang panjang dan melelahkan, tapi jalur Pantura ini yang terkenal dengan jalanannya yang rusak, bergelombang dan kadang menyempit. Bisa jadi salah satu neraka kemacetan bagi para truk yang ada. Karena satu kecelakaan kecil aja bisa bikin kemacetan sepanjang 5-10 km. Dan kalau udah kena macet sepanjang itu, supir truk biasanya harus menunggu di balik setirnya sampai berjam-jam. Bahkan gak sedikit kejadian yang memaksa si supir truk harus menunggu semalaman sampai kemacetan bisa terurai. Lalu di jalur ini juga sangat terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dan juga pungli. Dan untuk pungli di jalur neraka ini biasanya mereka menggunakan modus. Seperti pos pemeriksaan palsu yang mengharuskan supir truk untuk membayar para petugas bodong itu, biar truk bisa lanjut jalan lagi. Kemudian selain itu ada modus lainnya seperti preman jalanan yang meminta jatah, sampai oknum aparat yang cari kesalahan demi tilang. Dan anehnya ini semua terjadi di setiap harinya, seolah-olah udah menjadi hal biasa dan lumrah di jalur ini. Lalu di jalur Jakarta-Surabaya via Pantura ini juga sangat minim tempat istirahat bagi si supir bus. Karena kalau kita pikir supir truk bisa istirahat nyaman di rest area seperti mobil pribadi yang sedang istirahat, kita semua salah besar. Di jalur via Pantura banyak rest area yang nggak ramah truk, parkiran sempit atau bahkan diusir oleh petugas. Hasilnya banyak supir truk harus tidur di dalam kabin sempit atau numpang istirahat di pinggir jalan sejauh jalur Pantura. Dan dengan hal inilah yang mengakibatkan jalur via Pantura ini memiliki tingkat kecelakaan yang cukup tinggi bagi truk yang melintas. Karena ya nggak sedikit supir truk hanya diberi waktu 1-2 hari aja untuk mengantarkan barang dari Jakarta ke Surabaya. Dan keesokan harinya supir juga harus balik lagi ke pool mereka untuk bongkar muat ulang dan melakukan rutinitas yang sama lagi mengantar barang dari Jakarta ke Surabaya via Pantura. Dengan waktu istirahat yang minim, banyak supir truk terpaksa menyetir dalam kondisi ngantuk dan lelah yang mengakibatkan tingginya kecelakaan di jalur neraka ini.
Tapi selain dari faktor si supir yang kelelahan, ada beberapa kecelakaan di jalur ini yang makin menguatkan jalur ini bisa disebut sebagai jalur neraka. Sebagai contoh, seperti pada tahun 2021, sebuah truk kontainer terguling saat menuruni tanjakan dekat Semarang karena remblong. Truk tersebut menimpa mobil pribadi dan menyebabkan korban jiwa. Lalu ada juga tragedi truk trailer tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi di jalur Pantura ini banyak jalur kereta api yang tidak memiliki palang pintu. Dan hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kereta menabrak truk yang sedang melewati palang pintu kereta tersebut. Kemudian ada juga kejadian truk tronton menabrak pasar di Subang via Pantura, yang mana ada truk besar yang mengalami remblong, menabrak puluhan pedagang dan pengunjung pasar di jalur arteri Subang. Dan tragedi ini menyebabkan banyak korban luka dan meninggal. Dengan kejadian-kejadian yang ada, ini semua akan semakin menguatkan jalur Jakarta-Surabaya via Pantura adalah jalur neraka. Tapi pertanyaan lainnya adalah kenapa momok jalur neraka ini tidak bisa hilang juga dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi masalah yang pertama penyebab semua ini bisa terus terulang terjadi adalah minimnya pengawasan dan penegak hukum di jalan via Pantura ini. Seperti truk odol, supir tanpa SIM, dan truk tanpa kir yang bisa berjalan dan beroperasi dengan bebas di jalur ini. Yang mana kalau truk overload dan truk itu kurang minim perawatan karena nggak mengikuti uji tes kir, semua ini bisa membuat truk itu menjadi rawan remblong yang bisa mengakibatkan kecelakaan besar terjadi. Lalu supir yang nggak memiliki SIM juga biasanya mereka nggak begitu tahu cara mengoperasikan truk mereka karena mereka kebanyakan yang masih bocah. Bahkan nggak sedikit truk yang dikendarai oleh para supir yang nggak punya SIM ini juga ugal-ugalan. Dan ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan lainnya atau warga sekitar yang rumahnya dilewati oleh para truk-truk ugal-ugalan ini. Jika ada regulasi yang bisa mengurus atau menindak serius truk-truk odol yang tidak sesuai muatan, lalu perusahaan ekspedisi memberlakukan supir lebih manusiawi, dan juga jalur Pantura diperbaiki dan dilengkapi rest area khusus truk, otomatis momok jalur neraka Jakarta via Pantura ini akan menghilang di kemudian hari. Karena memang semua ini bisa terjadi disebabkan oleh truk yang sudah tidak layak beroperasi. Dan si supir itu sendiri yang sudah sangat kelelahan di jalan yang bisa mengakibatkan kecelakaan ini terus berulang. Ditambah hal ini juga udah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang, yang membuat momok jalur neraka ini akan semakin kuat di mata para supir truk yang melewati jalur ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.